Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Nuki. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi tentunya terkait dengan P3K. Khusus di video kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul video, yaitu konversi untuk golongan P3K. Nah, tentunya mengenai golongan P3K ini tentunya teman-teman harus mengetahuinya bagi yang ingin menjadi ASN P3K tentunya. Oleh karena itu silahkan simak video selesai sebelum kita ke pembahasan secara lengkapnya. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan untuk konversi ataupun golongan ASN P3K. Tentunya di sini kita mengambil rujukan resmi dari pemerintah, yaitu dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, itu nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 2 tahun 2019, itu tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Nah, langsung saja kita ke poinnya terkait dengan golongan untuk P3K ini, teman-teman. Nah, kita lihat, kita scroll ke bawah untuk di peraturan Permenpan RB mengenai golongan untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini untuk mengenai golongan gaji P3K yang diangkat dalam jabatan fungsional itu cukup lengkap mengenai profesi ataupun jabatan P3K yang sudah dijelaskan di dalam peraturan ini, teman-teman. Ya, kita lihat langsung saja, kita poin kita ke guru. Nah, untuk guru, untuk jabatan P3K guru, itu untuk jenjang jabatannya itu ada ahli pertama, kemudian ada ahli muda. Nah, di sini kalau kita lihat untuk jenjang pendidikannya sendiri atau ijazahnya, tentunya untuk yang diploma 4 atau sarjana linier, tentunya untuk guru yaitu S1 ya, teman-teman. Itu golongannya adalah golongan 9. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada dokter gigi, bidan, dan sebagainya. Silakan teman-teman cek sendiri bagi yang mengikuti mungkin seleksi ASN P3K selain yang non guru ya maksudnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat tabel konversinya di sini, teman-teman. Nah, ini adalah tabel konversi untuk golongan P3K atau ruang gaji P3K. Tentunya yang membedakan dari PNS dan P3K ini, kalau untuk yang CPNS biasanya itu menggunakan Romawi seru-surup ya, seperti ini, teman-teman. Untuk golongan atau ruang PNS, kalau kita lihat untuk yang P3K S1 tadi itu adalah golongan 9 ya, golongan 9A. Di sini dia posisinya, berarti kalau untuk yang PNS itu setara dengan untuk yang P3K golongan 9 adalah yang 3A ya, teman-teman. Golongan 3A untuk yang PNS. Artinya ini memiliki ijazah S1, teman-teman. Nah, untuk sendiri golongan P3K itu kalau kita lihat di sini secara keseluruhan itu ada sampai 17 golongan, sedangkan untuk yang PNS itu mencapai golongannya 17 juga, cuma di sini untuk bentuknya itu berbeda, yaitu sampai 4E ya, teman-teman, untuk yang PNS. Oke, sedangkan untuk gaji P3K sendiri, teman-teman, karena di sini tentunya untuk konversi golongan ini berkaitan dengan untuk gaji P3K, tentunya rujukan kita, rujukan resmi yang kita gunakan yaitu diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, kita langsung saja untuk daftar tabelnya, teman-teman. Untuk yang P3K, kita lihat untuk yang S1 tadi atau golongan 9. Nah, kalau kita lihat di sini untuk gaji pokoknya ya, teman-teman, ini untuk gaji pokoknya yang didapatkan nanti adalah sekitar 2.966.500, teman-teman. Nah, ini untuk jadi catatan bagi teman-teman bahwasanya untuk gaji P3K itu diberikan berdasarkan masa kerja, itu golongannya itu 0 ya, 0 tahun, maksudnya masa kerjanya dihitung dari 0 tahun.
Mungkin dari rekan-rekan sekalian yang sudah lama mengabdi menjadi guru, namun itu tidak diperhitungkan teman-teman. Namun yang diperhitungkan itu ketika teman-teman diangkat nanti menjadi P3K dan semuanya dihitung mulai dari 0 tahun. Karena di sini dijelaskan untuk di dalam tabel ini itu masa kerja itu 0 tahun dengan gaji Rp2.966.500 seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat di sini itu ada peningkatan gaji ya teman-teman berdasarkan masa kerjanya juga untuk yang P3K. Nah, kalau kita lihat di sini dari 0 itu 2.900.000 lebih, kemudian 1 tahun masih sama di sini artinya teman-teman. Kemudian untuk yang sudah masa kerja yang 2 tahun itu gaji pokoknya menjadi 3.059.800, begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, terkait dengan untuk mengenai masa kerja 0 tahun ini teman-teman juga dijelaskan sebenarnya di dalam Permenpan nomor 72 tahun 2022 juga, yaitu di pasal, sebentar kita scroll dulu, yaitu di pasal 20B ya, yang menjelaskan bahwasanya P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20A ayat 2 itu diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Nah, terkait dengan golongan gaji sebagaimana dimaksud pada S1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Tentunya golongan tadi ya yang untuk guru, yaitu yang D4 S1 golongan 9 teman-teman. Oh, di sini. Ya, ini dia golongan 9. Dan untuk gajinya tadi teman-teman bisa cek untuk gaji pokoknya di peraturan presiden. Untuk perpresnya untuk golongan 9 itu gajinya 2.966.500 untuk masa kerja 0 tahun. Oke, itulah informasi singkat yang bisa kami bagikan terkait dengan untuk konversi golongan dan ruang gaji P3K bagi rekan-rekan tentunya yang lolos di P3K di tahun 2021. Selamat, dan ini adalah ruang gaji yang bisa teman-teman lihat nantinya dan baca, dan tentunya teman-teman dapatkan setelah menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Oke, sekian dari Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.